Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Petrus Renaldi Vanggur, NIM 1803 030076. Saya mahasiswa Sosiologi semester 5 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku saya yang ke-8. Oke, langsung saja. Kita mulai pada bab yang pertama, yaitu mengatasi disabilitas. Selama tahun 1980-an dan sebelumnya, banyak orang Amerika Serikat menyandang disabilitas menghadapi penolakan dari masyarakat. Jajak pendapat Low Harris 1986 melaporkan bahwa 17% penyandang disabilitas tidak makan di restoran selama tahun disabilitas. 1 dari 8 penyandang disabilitas tidak pernah pergi ke toko bahan makanan, dibandingkan dengan 1 dari 50 orang tanpa disabilitas. 2/3 penyandang disabilitas tidak menonton film pada tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 1 dari 5 orang tanpa disabilitas. Ketika ditanya mengapa, hampir 3 dari 5 mengatakan mereka takut menjadi dianiaya karena kecacatan mereka. 40% mencatat hambatan bangunan seperti tangga. Hampir setengah mencatat hambatan transportasi umum. 2/3 menganggur, namun jumlah yang sama bersedia bekerja. Apa yang mencegah mereka mengambil pekerjaan? Jawabannya termasuk prasangka dari pemberi kerja dan hambatan fisik di tempat kerja. Beberapa orang Amerika penyandang disabilitas menceritakan kisah mereka kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendukung ADA. Masing-masing mengungkapkan pola diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Lisa Carl yang berusia 19 tahun adalah salah satunya. Suatu hari di tahun 1988, Lisa yang mengidap cerebral palsy ingin menonton film di sebuah teater di Tacoma, Washington. Tetapi ketika dia mendekati loket tiket di kursi rodanya untuk membeli tiket, pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya. Kondisinya terganggu, termasuk ketidakmampuannya untuk berbicara dengan jelas. Anggota dewan segera setuju. Mereka telah diberi kesempatan untuk memberi perubahan serius bagi bangsa penyandang disabilitas. Mereka tidak bisa memprediksi bulan-bulan yang panjang, bahkan tahun-tahun mendatang, dan apa yang akan mereka capai. Pekerjaan mereka akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 dengan ADA. Undang-undang penting yang akan selamanya mengubah cara masyarakat Amerika Serikat melindungi individu penyandang disabilitas. Bab 2. Dikirim ke ketaatan. Sejak awal, penjajah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan orang yang terganggu. Orang dalam artian ini adalah orang dengan disabilitas mental. Namun pada awalnya, hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang semacam itu, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang dengan gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Beberapa komunitas gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika tidak pernah ideal. Beberapa komunitas, untuk membatasi tanggung jawab mereka, mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Banyak politisi menganggap penyandang disabilitas sebagai beban potensial bagi pemerintah. Para penyandang disabilitas harus dirawat dan hanya sedikit keluarga yang mampu merawat anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk membatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Undang-undang semacam itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin bermigrasi
ke Amerika Serikat yang masih muda. Undang-undang tersebut terkadang disebut Undang-Undang LPC, dengan inisial singkatan dari kemungkinan akan menjadi tuntutan publik. Undang-undang lain yang berprasangka buruk terhadap penyandang disabilitas disahkan selama beberapa dekade setelah Revolusi Amerika. Salah satu jenis hukum yang menargetkan hak suara. Bagian yang ketiga, bangkit disabilitas lembaga. Penyandang disabilitas kesulitan mencari pekerjaan, tetapi dengan meningkatnya fotografi, para veteran yang terluka dan veteran penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan. Setidaknya 45.000 orang muncul dari perang dengan satu atau lebih anggota tubuh diamputasi. Gambar menunjukkan mereka tanpa kaki, tanpa lengan, atau cacat lainnya. Dengan banyaknya luka dan amputasi, baru industri berkembang, menyediakan anggota tubuh buatan dan perangkat adaptif lainnya untuk para veteran yang terluka. Pada tahun 1866, di negara bagian Mississippi, misalnya, 20% dari pendapatan negara bagian dihabiskan untuk menyediakan kaki palsu bagi para veteran perangnya. Penemu yang giat membuat perbaikan dalam prostesis paten kursi roda pertama kali dikeluarkan pada tahun 1869. Inovasi semacam itu membantu meningkatkan kehidupan para veteran perang serta penduduk sipil. Namun, dengan begitu banyak pria cacat di jalanan, kota-kota mulai mengeluarkan hukum yang buruk. San Francisco, California, mengesahkan undang-undang semacam itu pada tahun 1867. Undang-undang tersebut melarang siapapun yang sakit, cacat, dimutilasi, atau cacat dengan cara apapun, sehingga menjadi objek yang tidak sedap dipandang atau menjijikkan, agar tidak terlihat di jalan-jalan kota. Kota lain seperti Chicago, Illinois, mengeluarkan undang-undang serupa. Di Portland, Oregon, undang-undang melarang orang yang cacat atau cacat untuk menjelur-jelur di tempat umum. Inti dari hukum semacam itu adalah untuk menghapus penyandang disabilitas dari pandangan publik. Itu pesannya jelas, jauh dari pandangan di luar pikiran. Bab yang keempat atau bagian yang keempat yaitu pekerjaan bukan tin cups. Jas sebagai perang saudara telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Sekali lagi, prostetik industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Seperti setelah Perang Saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Para veteran Perang Dunia I, penyandang disabilitas diperlakukan dengan lebih hormat karena mereka telah terluka melayani negara mereka. Di mata banyak orang Amerika, seorang veteran yang cacat, yaitu seorang veteran dengan gangguan mobilitas, adalah seorang penyandang disabilitas yang baik. Sementara, seorang penyandang disabilitas non-veteran dapat dianggap sebagai warga negara kelas kedua. Rehabilitasi menyerukan program untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para veteran. Undang-Undang Pertahanan Nasional tahun 1916, Undang-Undang Smith-Hughes tahun 1917, dan Undang-Undang Smith, Undang-Undang Rehabilitasi Veteran Sears tahun 1918, semuanya menciptakan program pelatihan kejuruan. Setelah perang, poster palang merah ditempel di seluruh negeri untuk mendukung bisnis yang mempekerjakan veteran penyandang disabilitas. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan akhir kata saya ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih.